Namaku Arga. Dan selama 2 tahun terakhir ini, hidupku cuma berputar di satu poros, Naya. Cewek yang aku kejar. Mati-matian. Cewek yang aku perjuangkan tanpa kenal lelah. Cewek yang selalu aku bela, aku temani, aku dukung, dan aku prioritaskan di atas segalanya. Semua orang di sekitar kami tahu aku suka banget sama Naya. Semua orang tahu aku rela melakukan apa saja buat dia. Dan semua orang juga tahu dia nggak pernah benar-benar membalas perasaan itu. Tapi aku tetap bertahan, tetap mengejar, tetap yakin suatu hari nanti dia bakal sadar. Entah kenapa, aku selalu punya keyakinan bodoh di dalam hati. Naya itu ujungnya pasti bakal sama aku. Atau setidaknya itu yang aku pikirkan. Sampai seseorang yang lain datang tanpa pernah aku sadari. Naya itu tipe cewek yang semua orang pasti suka. Dia riang, ceria, ramah, cantik, paket lengkap yang bikin cowok manapun pasti jatuh hati. Aku sering banget nganterin dia pulang. Bahkan kalau rumah kita beda arah, aku sering jadi tempat curhat dia tentang cowok lain yang lagi dia suka. Padahal hatiku sakit dengernya. Aku sering nemenin dia belanja, belajar, bahkan nangis gara-gara orang lain. Tapi semua itu bukannya bikin aku mundur, malah bikin aku merasa semakin dekat, semakin yakin kalau suatu saat nanti dia akan memilih aku. Dan aku buta. Aku nggak lihat bahwa selama ini akulah yang terus mengejar tanpa pernah benar-benar dihargai. Di tengah semua hiruk-pikuk perjuanganku buat Naya, ada satu orang yang selalu muncul di belakang layar hidupku. Namanya Aida. Teman sekelasku yang pendiam, suka baca buku, dan kursinya selalu ada di pojok kelas. Dia bukan tipe cewek yang menonjol. Jujur aja, aku bahkan jarang banget ngobrol sama dia. Tapi anehnya, entah sejak kapan, dia mulai muncul di titik-titik kecil dalam hidupku. Waktu aku lagi capek banget ngejar Naya, dia tiba-tiba nyamperin aku dan bilang, "Jangan lupa makan, gak? Nanti kamu sakit." Waktu aku lagi bingung harus gimana ngadepin sikap Naya yang dingin, dia cuma bilang pelan, "Kalau kamu capek, dikecewain. Istirahat sebentar nggak apa-apa kok." Dan waktu aku lagi disindir sama teman-teman karena terlalu bucin ke Naya, dia satu-satunya yang ngebelain dengan bilang, "Yang penting, kamu tulus. Jangan berubah cuma karena omongan orang." Aira nggak pernah bilang, "Aku suka kamu." Dia nggak pernah flirting atau ngasih kode-kode aneh. Dia nggak pernah nunjukin apa-apa. Tapi setiap kali aku jatuh, setiap kali aku merasa lelah, dia selalu ada. Pelan, diam, tapi kehadirannya begitu nyata. Sampai suatu hari, aku merasa ini saatnya. Aku kumpulin semua keberanianku, dan aku akhirnya nyatakan perasaanku ke Naya dengan semua harapan yang aku punya. Tapi dia cuma bilang dengan wajah menyesal, "Gak, kamu baik banget. Aku senang punya teman sebaik kamu. Tapi aku nggak bisa bales perasaanmu." Maaf ya, dunia rasanya runtuh saat itu juga. Hatiku jatuh, berkeping-keping. Tapi anehnya yang muncul pertama kali di pikiranku setelah penolakan itu bukanlah wajah Naya, tapi wajah Aira. Aku nggak tahu kenapa. Sore itu, aku duduk sendirian di taman sekolah, mencoba mencerna semua yang terjadi. Tiba-tiba, tanpa suara, Aira udah duduk di sebelahku. Dia nggak nanya apapun. Dia nggak bilang sabar ya, atau basa-basi lainnya. Dia cuma bilang pelan, "Terima kasih, sudah berjuang. Sekarang waktunya kamu istirahat." Dan saat itu, aku sadar, ada perasaan aneh yang selama ini aku abaikan. Perasaan yang nggak bergejolak seperti saat aku bersama Naya. Tapi perasaan yang tenang, yang gak pernah bikin aku gila, perasaan yang nyaman. Beberapa minggu setelah aku berhenti mengejar Naya, hidupku jadi jauh lebih tenang. Aku mulai melihat banyak hal yang dulu gak pernah aku lihat. Aku mulai memperhatikan perhatian kecil dari Aira. Cara dia mengerti aku tanpa perlu aku jelaskan. Cara dia hadir tanpa pernah meminta balasan apapun. Sampai suatu sore, di tempat yang sama, di taman sekolah, aku bilang ke dia,
Aira, terima kasih. Ya, karena kamu selalu ada. Dia cuma senyum kecil dan jawab, aku cuma gak mau lihat kamu jatuh sendirian. Lalu, tanpa aku duga, kalimat ini keluar dari mulutku. Boleh nggak? Kali ini gantian aku yang jagain kamu. Aira kaget. Dia diam sejenak. Aku bisa lihat matanya mulai berkaca-kaca. Dia lalu menjawab pelan, boleh kalau kamu nggak cuma datang karena patah hati. Aku tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah aku rasakan. Bukan karena patah hati, tapi karena aku akhirnya sadar yang aku kejar selama ini bukan yang aku butuhkan. Aku menatap matanya dalam-dalam, dan yang aku butuhkan ternyata sudah ada di sebelahku dari dulu. Ya, aku nggak jadi sama Naya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bersyukur aku nggak dipilih olehnya. Karena kalau iya, aku nggak akan pernah sadar betapa berharganya seseorang yang selalu ada tanpa pernah aku minta. Kadang, hidup emang bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menemukan seseorang yang diam-diam selalu menjaga kita selama ini. Dan akhirnya, aku memilih dia, Aira. Orang yang gak pernah kulihat, tapi ternyata selalu melihatku. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.